Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Hawas Arsyah dari TI 003 dengan NIM 1030623068. Di sini saya akan membuat video tugas besar dari komputasiawan, yaitu 1A dan 1B. Masuk ke tugas 1A, yaitu virtualisasi. Jadi virtualisasi itu merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui bantuan perangkat lunak tertentu. Nah, tujuannya itu satu, ada memahami konsep dasar virtualisasi, dua, mengetahui cara mengaktifkan fitur virtualisasi teknologi atau VT, lalu mampu menginstal perangkat lunak virtualisasi dan membandingkan dua software virtualisasi yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada VMware. Jadi proses instalasi VMware Fusion dilakukan untuk mengunduh file installer dari situs resmi dari VMware. Nah, setelah itu file akan berekstensi .dmg karena saya menggunakan macOS. Lalu setelah berhasil diunduh, file tersebut akan dibuka. Setelah dibuka dan kita menjalankan semua prosesnya, maka VMware sudah berada di tampilan utama, yaitu siap digunakan. Selanjutnya, instalasi untuk VirtualBox. Jadi VirtualBox ini dilakukan dengan mengunduh file installer dari situs resmi, yaitu situs dari VirtualBox-nya dengan format file yang masih sama, yaitu .dmg karena menggunakan macOS. Lalu diunduh, kemudian dibuka dan installer dengan format package akan dijalankan. Dan setelah dia dilakukan proses, maka hasilnya akan seperti yang di sebelah kanan tampilan utamanya. Lalu masuk ke aktivasi virtualization technology atau VT-nya. Jadi virtualization technology atau VT merupakan fitur pada prosesor yang memungkinkan sistem menjalankan virtual machine secara optimal pada perangkat MacBook berbasis Intel. Nah, fitur ini umum sudah aktif secara default sehingga tidak memerlukan pengaturan tambahan melalui BIOS seperti pada komputer berbasis Windows. Nah, pengecekan juga dapat dilakukan melalui terminal dengan printer tertentu untuk memastikan adanya fitur VMX yang menandakan bahwa virtualisasi telah aktif. Nah, di sini saya mencoba dengan menjalankan di terminal, yaitu saya menggunakan sistem CTL, strip A, lalu grep match.cpu.features. Oke, selanjutnya untuk tugas yang 1B, yaitu OS pada virtualisasi. Nah, pertama itu saya memilih Debian Server dan Kali Linux. Untuk yang Debian Server yaitu proses instalasi Debian Server dimulai dengan konfigurasi mesin virtual yang minimalis, lalu diikuti dengan tahapan pemilihan bahasa, lokasi, dan pengaturan hostname melalui installer berbasis teks. Nah, setelah melakukan partisi disk secara otomatis dan memilih pakai sistem yang hanya mencakup standar sistem utilities serta SSH server. Nah, sistem berhasil terinstall tanpa antarmuka grafis sehingga menghasilkan lingkungan server yang sangat ringan, stabil, dan siap digunakan untuk manajemen layanan melalui baris perintah CLI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi saya perlihatkan lagi langkah-langkahnya. Jadi saya menginstal di Debian servernya itu di website Debian-nya sendiri, yaitu saya mendownload file ISO-nya Debian. Setelah di-download, lanjut kita buka virtual machine-nya. Setelah membuka virtual machine, kita klik new yang berwarna biru, lalu akan muncul pop-up seperti ini dan kita mengikuti langkah-langkahnya dari memasang ISO-nya, lalu mengatur RAM, memori, dan CPU-nya. Setelah selesai mengatur semua tersebut, maka tinggal di run dengan mengklik tanda panah arah kanan yang berwarna hijau. Nah, itu langsung run Debian-nya. Setelah Debian run, kita perlu lagi setting di dalamnya seperti pengaturan bahasa, pengaturan lokasi dan hostname, serta pengisian password.
Setelah pengisian password selesai, maka akan ada tampilan seperti ini, yaitu full CLI dari tampilan awal OS Debian Server. Nah, selanjutnya untuk OS Kali Linux, ya, jadi berbeda dengan Debian, instalisasi Kali Linux ini melalui metode vmdk, dimulai dengan mengimpor disk image yang sudah jadi ke dalam mesin virtual sehingga melewati seluruh tahapan konfigurasi manual. Nah, jadi langkah awalnya itu tetap setting seperti di Debian tadi, kita menyeting RAM, memori, dan CPU, namun kita melewatkan yang bagian ISO-nya. Nah, untuk selanjutnya itu pada bagian harddisknya, kita masukin di bagian harddisk itu kita pilih opsi use on existing virtual harddisk file, lalu klik icon folder yang warna biru, lalu tambah add dan cari file vmdk yang sudah diekstrak tadi. Nah, di sini saya udah mengekstraknya dan menjadi kalilinux.vdi. Setelah ditambahkan, itu langsung kita bisa jalankan, jadi tinggal di run seperti yang di Debian tadi. Kita langsung klik tombol yang warna hijau. Setelah itu kita mengikuti prosesnya dan biasanya akan langsung muncul tampilan awal user account dan passwordnya. Nah, terus abis itu kita tinggal masukin kali di bagian user dan passwordnya juga kali. Jadi kemudahan bagi Kali Linux ini jika menggunakan vmdk, dia langsung terinstall secara otomatis begitu. Oke, cukup sekian yang bisa saya presentasikan terkait tugas besar 1A dan 1B, virtualisasi dan OS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.